Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik 8. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hemat Zoba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hemat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir, menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo. Segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasukin tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa, ditetapkan sebagai kota korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanakanlah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai pada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion, Geber, dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut bersama anak buah Salomo. Mereka ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya percaya kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pasti luar biasa baik-baik saja ya. Mari, saya mau ajak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita mau tutup mata. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini terhadap hidup kami Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu ada dan melingkupi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan pertolongan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Walaupun ibadah secara online, kami percaya Engkau tetap hadir bersama kami dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Oh Jesus, it is you. Oh Jesus, it is you. It is you and only you that we worship. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you.
Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, oh, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat yang indah ini, mari kita belajar bersyukur waktu yang diberikan Tuhan dalam persekutuan ibadah secara online. Tapi kita berharap pada Tuhan, pada Roh Kudus, masing-masing dari kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk mencerna kebenaran firman Tuhan di tengah segala sesuatu yang membuat hati kita khawatir, keadaan kita seperti tidak memungkinkan. Tapi syukur kepada Tuhan pada saat sekarang ini
kita masih diberi waktu Tuhan untuk bersekutu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Ajari setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kembali dapat mencerna setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dan senantiasa taat kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam persekutuan ibadah kami, yang walaupun kami tidak bisa bersentuhan, tapi kami percaya Tuhan kami melihat kemuliaan yang Kau nyatakan buat kami. Setiap pribadi boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan kami percaya kuat kuasa-Mu Kau nyatakan, sehingga setiap kami boleh mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah buat kami semua, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang Kuperkatakan, apa yang Kusampaikan kepada umat-Mu dapat menjadi berkat, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan kita katakan amin. Puji Tuhan, pada saat hari ini, hari yang indah, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang dimau Tuhan. Banyak sekali himbauan-himbauan dari pemerintah hari-hari ini supaya kita semua berada di rumah, supaya kita semua ada di rumah, dan kita percaya kita adalah bait Allah, kita percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati, siapkan pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita mau belajar bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita buka dalam firman Tuhan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mari siapkan masing-masing, buka Alkitabnya. Yang sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca. Saya pimpin dari sini. Lukas 24 ayat 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka, murid-murid Yesus, sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan suatu kebetulan perintah Tuhan Yesus disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid Yesus menerima ajaran dari Tuhan, mereka bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka belajar selama 3 tahun dengan Kristus Yesus. Mereka mendapatkan sesuatu yang baru, dan ketika Yesus telah disalibkan, Yesus sudah bangkit. Disinilah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana ketika seseorang harus menyatakan atau mereka rindu kepada Tuhan? Apa yang harus diungkapkan kepada Tuhan? Mungkin saya bisa memberikan sebuah pujian yang mengatakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Satu keyakinan yang saya dapatkan dari Tuhan, satu keyakinan yang saya yakini sampai hari ini, ketika Tuhan hendak berbicara, hendak menyatakan kasih setianya kepada kita, percayalah, firman Tuhan yang engkau baca setiap hari, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di sana terdapat banyak sekali janji-janji Tuhan. Di sana ketika dalam Lukas ini mengatakan bahwa Yesus menceritakan setiap pengalaman yang diberikan kepada murid-muridnya, setiap tanda mukjizat, setiap apapun yang sudah dikerjakan Yesus buat murid-muridnya, biar mereka semua tercelik secara jasmani, mereka boleh melihat karya-karya Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan yang buta, dicelikkan matanya, yang pendarahan berhenti pendarahannya hanya karena menjamah jubah Yesus. Dan ini suatu peristiwa di mana murid-murid Yesus harus berpisah secara fisik untuk selama-lamanya. Ketika Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Bapak yang dikasih Tuhan, bahwa murid-muridnya yang selama 3 tahun dekat dengan Yesus, mendapat pengalaman pribadi, dan hari ini ketika engkau diberikan pengalaman pribadi sama Tuhan untuk dipisahkan dengan teman-temanmu segereja, dipisahkan dengan gembalamu, dipisahkan dengan orang-orang yang mengasihi di gereja, apa yang ada dalam pikiranmu? Dipisahkan oleh suatu virus COVID-19, nama kerennya. Bukan berarti engkau harus mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Ini bukan saatnya seperti itu mempertanyakannya. Ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus mengusir setiap roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, ketika murid-muridnya melakukan itu, mereka nggak pernah mempertanyakan di mana Tuhan. Tidak. Tetapi mereka dengan sepenuh hati mereka harus mencari Tuhan. Dan saat ini ketika engkau dipisahkan dengan yang lain, dipisahkan oleh murid-murid yang lain, dengan setiap apa yang menjadi kegiatannya para murid-murid, mereka sudah dekat dengan Tuhan. Dan di sini engkau adalah murid Tuhan. Jemaat Tuhan adalah murid Yesus. Tidak peduli engkau mengenal Tuhan berapa lama, tidak peduli engkau mengenal Yesus dari lahir atau baru kemarin, tidak peduli itu. Ketika murid-murid Yesus diperintahkan, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berarti saat ini ketika engkau diperhadapkan pada situasi yang mana di mana engkau harus di rumah saja, berikan rasa syukurmu buat Tuhan. Berikan ucapan syukurmu kepada Allah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi,
namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Itu ungkapan hatimu kepada Tuhan, ungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan, sampaikan. Bukan berarti engkau di rumah saja, engkau hanya leha-leha tanpa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika ibadah pun, saatnya ibadah, engkau malah tidur, bangunnya jam 9. Mentang-mentang dibilang di rumah saja. Bukan itu. Di sini firman Tuhan menyampaikan, menyatakan kepada engkau dan saya bahwa murid Yesus senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sama-sama mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan. Beberapa hal disampaikan, banyak hal diberikan. Nah, ketika kita di rumah, mari kita belajar bersyukur, menyampaikan buat Tuhan. Pak, saya kan pengen ketemu sama umat Tuhan yang lain. Berdoalah supaya COVID-19 segera lenyap dari muka bumi ini. Kalau engkau melihat di grup WhatsApp, Bapak Gembala sering mengungkapkan di sana banyak sekali pengajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Di balik semuanya ini, siapa yang merekayasa? Ada roh-roh yang turut serta di sana. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan takut? Bukan takut karena mereka, bukan. Tubuh jasmani kita juga memerlukan kesehatan. Dengan memuliakan Tuhan, dengan tubuh kita sehat, Tuhan disenangkan. Coba kalau kita bandel ngeyel, kita bersekutu bersama-sama, terus satu orang kena wabah, satu gereja kena. Nah, jadi hari-hari ini mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, belajar mencari Tuhan, berikan waktumu yang lebih banyak untuk Tuhan, bekerja di rumah. Misalnya Bapak Ibu Saudara mengerjakan sesuatunya harus dengan berkerudung, dengan bermasker, lakukan itu. Saya pun setiap hari di Mako Polres Temanggung juga sama, melakukan hal itu. Melakukan kerja bakti sosial pun sama juga, demikian halnya. Semuanya harus melindungi diri sendiri untuk tetap sehat dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Ketika Yesus menyampaikan itu, coba kita lihat di bagian lain, Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan, Yesus Kristus menyampaikan betapa kita dikasihi Dia. Dia memerintahkan, tetapi Dia memberikan kuasa. Yang pertama, sebagai orang percaya kita mendapatkan dari Allah itu apa? Yang pertama, kuasa lengkap dengan karunia. Contoh, di sini dikatakan tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan, bukan cuma satu, jamak bentuknya, setan-setan demi nama Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam keseharian kita. Mungkin Bapak Ibu merasa sedih, mungkin Bapak Ibu merasa jauh, tetapi ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidupmu, memperhatikan saya, dan selalu memperhatikan sepak terjangmu. Jangan pernah berpikir engkau sendirian. Roh Kudus yang saya nyanyikan di awal tadi,
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Engkau adalah bait suci Tuhan. Yesus Kristus hadir dalam dirimu. Kuasa Tuhan ada padamu, lengkap dengan karunia yang ada. Usir setan, usir segala sakit penyakit, tetapi ojo ngeyel. Kalau dibilang disuruh untuk social distancing, ya jaga jarak sosialmu. Untuk sementara tidak makan di nasi kucing, ya ora usah mangan dengan nasi kucing. Tuku sego kucing iku balik. Makan di rumah. Physical distancing harus dijaga. Ya ini yang kita lakukan. Ibadah jenengan di rumah, saya di sini. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan sama-sama, ya kita lakukan sama-sama. Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji saja, tetapi Dia selalu menepati. Kalau Bapak Ibu selalu merasa sendiri, kurang, berdoalah kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan mengatakan penolong Roh Kudus itu yang membantu engkau dalam melakukan tugas-tugasmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti membuatnya berhasil. Jangan pernah merasa takut. Percaya bahwa Tuhan menolong kamu. Bapak Gembala selalu memberikan motivasi sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan. Dalam banyak hal, kita mungkin sering berkata, sering berbicara buat diri sendiri. Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah saat ini lakukan saja. Kita ke gereja, biasanya kita bawa persembahan, sekarang bingung, aku mau mengasih persembahan kemana? Ada di situ rekening gereja, berikan di situ melalui rekening gereja. Kalau nggak bisa titipkan aja sama orang, nah di situ tulisannya nanti ada. Jadi setiap pemberianmu menyenangkan Tuhan dan Tuhan akan memperlipat gandakan buat engkau. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hati. Ketika disuruh Tuhan di rumah, ya di rumah, lakukan dengan segenap hati. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun yang Tuhan sudah berikan buat engkau, karunia, damai sejahtera, berkat apapun bentuknya, Roh Kudus sudah membantu engkau. Sekarang tinggal kita, apakah sampai hari ini kita sudah menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan? Kita belajar berdoa buat orang lain, kita belajar memberkati orang lain. Memberkati orang lain tidak seharus dengan materi, tidak selalu dengan materi. Engkau mendoakan temanmu, itu sudah suatu berkat buat temanmu itu. Engkau mendoakan musuhmu, musuhmu merasa diberkati Tuhan, dia akan bertobat dan memberkati engkau. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, murid-murid itu pergi. Ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya, tunggu sampai Roh Kudus datang, penghibur itu, mereka pun diam. Mereka mendapatkan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah merasakan engkau kehampaan yang bagaimana. Tetapi Tuhan percayalah selalu memberikan engkau solusi ketika memiliki masalah. Dan hari ini kita adalah murid-murid Tuhan yang selalu harus menjaga pribadi kita di hadapan Tuhan. Engkau harus menjadi contoh, engkau harus jadi berkat dengan perbuatanmu. Engkau sudah gak pernah ke gereja, kelakuanmu di rumah semakin jahat, itu menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Tetapi ketika engkau sedemikian rupa, walaupun tidak gereja, tapi kehidupanmu, perilakumu tetap bisa menjadi berkat buat sesamamu, nama Yesus ditinggikan. Yesus akan semakin banyak dikenal banyak orang. Yesus akan semakin hari semakin dikenal orang, dan orang semakin hari untuk bisa pengen ke gereja gara-gara engkau. Pengen mengenal Tuhan lebih dalam.
gara-gara pribadimu. Renungkan firman Tuhan setiap saat, membaca Alkitab, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bagaimanapun keadaanmu, menopang engkau. Roh Kudus selalu menopang, memberikan kekuatan buat engkau. Ketika engkau melakukan semuanya itu, engkau sudah mempraktekkan apa yang dalam firman Tuhan nyatakan. Engkau memiliki iman yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ketika firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu engkau praktekkan, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ketika firman Tuhan ini sampai ke telingamu dan singgah dalam hatimu, renungkan firman Tuhan ini dan lakukan dengan baik. Engkau diam di rumah, engkau mencari hadirat Tuhan, engkau sudah tahu bahwa engkau ada penolong yaitu Roh Kudus yang memampukan engkau melakukan segala sesuatu. Lakukan itu. Ketika engkau tergerak hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tanya saja Bu Gembala, Pak Gembala atau Bu Silvi, nomor rekening gereja mana saya memberikan persembahan. Ora usah ya. Kesadaran dari hati. Karena apa? Engkau sudah merasa dibantu Tuhan, engkau sudah merasa ditolong Tuhan, engkau sudah merasa diberkati Tuhan, engkau sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan selama physical distancing maupun social distancing diberikan. Engkau mendapat berkat yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan engkau pribadimu maupun keluargamu. Mari berbagi, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berdiam diri dan lakukan firman Tuhan. Berdiam diri untuk melakukan apa yang dimau Tuhan dalam firman-Nya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Hari ini hanya 2 yang saya sampaikan. Bahwa Tuhan sudah memberikan karunia lengkap. 2, Yesus sudah memberikan Roh Kudus dalam hidupmu sebagai penolong dalam melakukan setiap kegiatan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kau kerjakan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus memberi waktu kita untuk kembali berkumpul, beribadah di satu tempat di mana kita bisa bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Dan mari kita berdoa untuk Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena kita percaya setiap janji Tuhan pasti digenapi, dan Roh Kudus yang sudah ada bersama kita selalu memberikan penghiburan buat kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini benar-benar hidup dan kita mampu melakukan karena Roh Kudus menolong dan membantu kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. 2 hal yang kami terima, biarlah itu Tuhan, biar kami masing-masing umat-Mu memahami bahwa firman Tuhan telah menjelaskan kepada kami bahwa kami memiliki karunia yang lengkap dari Tuhan. Dan yang kedua, kami memiliki Roh Kudus yang sudah Tuhan utus untuk selalu memberikan penghiburan buat kami, untuk mengingatkan kami selalu harus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di masa-masa di mana kami harus bersosial distancing untuk menjaga jarak dengan sosial teman-teman kami bersama dengan orang-orang yang kami kasih di gereja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki penghiburan buat kami masing-masing, dan ketika kami berada di rumah, kami tetap berdoa, kami tetap mencari kehendak Tuhan, kami tetap bergumul dengan Tuhan, dan kami merenungkan firman Tuhan bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar berkat-Mu menyertai setiap kami, umat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bukalah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kembalilah kepada setiap aktivitasmu, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.